berdoa sebelum memulai segala sesuatu. Untuk itu silakan ke kelasnya dimulai. Siapa di sini yang masih ingat lagunya tentang P5? Semua? Oke, kalau begitu kita bernyanyi dulu. 1, 2, 3, berdiri semua. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, tepuk tangan dulu untuk semuanya. Nah, baiklah anak-anakku. Jadi hari ini kita belajar tentang P5. Apa itu? Tentang mengolah sampah plastik atau sampah organik maupun anorganik menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis. Paham nih? Sekali mengolah sampah organik atau anorganik menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis. Artinya dapat dijual. Istilahnya adalah ekobrik. Paham? Kalau begitu, selanjutnya saya ingin bertanya dulu. Siapa di sini yang sering jajan? Kalau sampahnya bagaimana? Dibuang atau tidak? Masa dibuang? Betul? Di mana dibuang? Kalau begitu, pertanyaan selanjutnya, kalau di rumahnya, kalau makan ikan dan makan telur dibuang atau tidak sampahnya? Kasih kucing? Ada yang buang? Dibuang? Jadi kalau misalnya makan telur, makan ayam, apalagi makan ikan, itu sampahnya dibuang. Kalau jajan juga sampahnya dibuang. Misalnya jajan kerupuk, sampahnya juga dibuang. Disatukan enggak atau tidak? Tidak disatukan. Kalau makanan ikan, sisa-sisa makan ikan, sisa-sisa makanan dari telur dipisahkan. Kalau misalnya kerupuk atau air minum botol atau yang gelas, yang plastik tidak dipisahkan tempatnya. Paham nih? Yang makanan, sisa makanan, misalnya ayam, telur, ikan, itu disebut sampah organik.
disebut sampah anorganik karena tidak berasal dari makhluk hidup, kemudian tidak hancur. Kalau tadi organik itu sampah yang hancur. Paham sampai sini? Nah, jadi itu nanti kita mengolah, kemudian memisahkan antara yang sampah organik dan sampah anorganik. Oke? Oke, jadi anak-anakku sekalian, ekobrik sampah plastik. Nah, itu nanti yang akan kita lakukan dalam P5. Nah, apa maksudnya? Nah, sampah plastik telah menjadi masalah global yang mengancam kelestarian lingkungan. Jadi anak-anakku, kalau ada yang buat sampah sembarangan, maka dapat mengancam kelestarian lingkungan. Paham nih? Jadi maka nanti kita lakukan yang namanya ekobrik sampah plastik. Paham? Dari gambar di atas, siapakah di antara anak yang ingin bertanya? Apa? Oke, ekobrik. Apa itu ekobrik? Nah, baiklah, Bapak jelaskan. Perhatikan baik-baik. Semuanya tepuk fokus dulu. 1, 2, 3. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Nah, jadi kalau fokus nih, silakan lihat baik-baik. Oke, perhatikan. Ekobrik. Ekobrik adalah botol plastik yang dipadatkan dengan sampah plastik lainnya. Paham? Jadi ada botol plastik, kalau tidak ada isinya berarti namanya tidak maka dikasih masuk sampah plastik supaya menjadi Nah, itu yang namanya botol plastik yang dipadatkan dengan plastik lainnya. Dia coba kalau botol plastik kosong, ketika begini dia ditindis, maka tidak padat namanya toh. Kalau ditumpuk dengan sampah plastik, maka menjadi padat. Itulah yang dimaksud dengan ekobrik. Nah, kemudian apa tujuannya? Kalau ada di sampah makanan tadi situ, tentunya mengurangi yang namanya sampah plastik dan manfaatnya menjadi konstruksi yang ramah lingkungan. Paham sampai sini? Oke, jadi itu nanti yang akan kita buat, Tina. Nah, mengolah sampah plastik dari lingkungan sekitar menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis, bisa kursi, meja, dan lain sebagainya. Nah, paham? Oke. Nah, anakku sekalian, setelah tadi Bapak menjelaskan tentang ekobrik sampah plastik, Bapak akan bagikan lembar kerja untuk dikerjakan sesuai dengan pemahaman anak-anakku sekalian terkait dengan materi yang telah disampaikan. Silakan dikerja. Silakan dikerjakan. Ya.
Bagaimana dengan oleh-olehnya di rumahnya? Sudah semua? Nah, kalau begitu silakan kumpul. Silakan naik satu-satu kumpul. Silakan kumpul bukunya. Silakan kumpul nak. Oke. Nah, selanjutnya duduk siap, gerak. Oke. Untuk tugasnya tadi sudah dikumpul. Nah, kemudian Bapak ingin bertanya, dari tugasnya apa-apa saja anak-anakku yang temukan dalam mengamati sampah yang ada di lingkungan sekitar? Sampah kering. Apa lagi? Sampah Apa lagi? organik. Nah, apa lagi? Sampah basah, sampah kering, sampah organik, sampah Oke, tepuk tangan dulu. Nah, anak-anakku sekalian, selanjutnya, nah kita lanjut kembali tentang langkah-langkah mengolah sampah plastik. Oke? Nah, kita tahu dulu langkah-langkahnya. Karena kalau tidak ditahu langkah-langkahnya, bagaimana tahu caranya untuk membuat toh? Sebelum melihat dan mendengarkan penjelasan Bapak, kita fokus dulu. Fokus. Melihat, Mendengar. mengingat, fokus. Oke, kalau sudah fokus, silakan perhatiannya ke depan. Jadi, hari ini kita mengetahui tentang langkah-langkah pembuatan ekobrik menjadi kursi yang cantik. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Perhatikan. Yang pertama, bagaimana aku jelas terlihat? Jelas. Oke. Yang pertama itu adalah persiapan. Mengumpulkan botol plastik dan sampah plastik lainnya yang akan dipadatkan menjadi ekobrik. Jadi mengumpulkan botol dan sampah, kemudian sampah plastik itu dimasukkan ke dalam botol plastik, kemudian dipadatkan. Nah, kalau botol plastik tidak dipadatkan maka kempes toh. Jadi itulah tadi sampah plastik yang dimasukkan supaya nanti padat nih. Kemudian pemadatannya memasukkan dan mempadatkan plastik ke dalam botol sehingga benar-benar padat. Kemudian yang ketiga, dirakit atau perakitan. Nah, disusun sedemikian rupa menjadi kursi atau bentuk lain atau boleh meja menggunakan lem dan paham? Gini, botol masukkan ke dalam itu sampah-sampah dimasukkan ke dalam botol. Seperti itu, masuk ditumpuk menjadi padat. Kemudian beberapa botol lainnya nanti disusun menjadi furnitur atau kursi atau meja. Paham sampai sini? Paham. Oke. Selanjutnya anakku, nah, Bapak akan bagi menjadi dua kelompok. Nah, kelompok pertama dan kelompok kedua. Silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Oke, silakan nak. Oke. Perhatian. Siap. Nah. Oke, kita tunggu dulu temannya. Perhatian. Siap. Ada siap satu. Oke. Jadi selanjutnya setelah dibagi menjadi dua kelompok, nah, kita akan keluar ke apa namanya di sini, ke tempat pembuangan sampah. Kita akan keluar, kita akan mengamati sampah-sampah yang ada di lingkungan sekolahnya. Nah, seperti tadi yang Bapak sebutkan toh, dikumpulkan sampah plastik, sampah organika atau sampah
non organik atau botol plastik. Kita mengumpulkan botol plastik dan sampah plastik. Paham? Nah, untuk menjadi kursi atau meja nanti. Oke? Nah, silakan anak keluar semuanya. Ayo. Pelan-pelan, pelan-pelan. Jadi itu aku ini aku itu. Ini bisa. Silakan dibawa itu. Ya, bisa bisa. Ya, silakan. Ini yang plastik nih, boleh. Ya, itu bisa semua didaur ulang ini. Nih. Ayo ambil aja. Jangan itu yang betul-betul plastik. Silakan dicuci. Silakan dicuci semuanya. Ayo. Satu orang dulu. Satu orang dulu. Ayo cuci dulu. Sampah sebelah sini. Kalau sudah bersih, nah, ini di dalam. Sampah-sampahnya sini, mana sih sampah-sampahnya satu? Ya, silakan sampahnya lagi. Iya. Yang sampah-sampah plastik, yang plastik. Seperti yang plastik lagi coba. Ya. Ya, anu ke pindah ke simpan di pinggir yang sudah bersih. Ya, simpan situ. Ya. Simpan di situ. Nah, kemudian sampah-sampahnya lagi. Yang ini ya itu. Sini itu nak. Nah, bersihkan sini. Oke, anak-anak sekalian, karena kita tadi sudah berkeringat mencari sampah yang kering dan basah, sampah-sampah botol dan sampah plastik kemudian dicuci. Nah, besok masih ada di pinggir. Nah, kita tunggu sampai kering. Nah, untuk itu, karena kita belum tahu apakah sudah cukup atau tidak. Nah, sekarang tugasnya di rumah adalah mengumpulkan sampah botol plastik yang sama, botol yang lebih mineral atau botol aqua yang tinggi yang ada di lingkungan rumahnya, kemudian mengumpulkan juga sampah-sampah plastik supaya bisa ditumpukan menjadi padat. Oke? Nah, kemudian apa lagi? Persiapkan juga di rumahnya perekat dan lem supaya besok kita akan membuat semacam kursi atau meja. Jadi kalau tidak ada lem atau perekatnya kan susah toh untuk dibikin. Nah, paham sampai sini? Paham. Kalau begitu untuk semangat, tepuk semangat. Sekarang ingat, tadi kita sudah mengolah sampah toh. Jadi itu tujuannya apa? Supaya kita bisa mengurangi yang namanya kerusakan lingkungan. Apa lagi tujuannya? Supaya kita bisa mendaur ulang sampah-sampah yang sudah dibuang. Apa juga? Kita juga bisa membedakan mana sampah organik, non organik, sampah basah, sampah kering. Kemudian kita juga bisa mengetahui ternyata ada gunanya kita mendaur ulang sampah. Paham? Nah, itu nanti bisa dibuktikan dengan pertemuan selanjutnya. Oke, kita akan lakukan di pertemuan selanjutnya. Mana alat dan bahannya sudah siap semua? Oke, kalau begitu kita akan melakukan yang namanya
silakan potong. Ya, kayunya itu tujuannya. Ya. Nanti itu kalau kita kumpul di sini, terus ada banyak nanti tuh direkati pakai apa? Nah, yang terlalu kecil. Yang terlalu kecil ya. Tidak apa-apa, tunggu dulu. Nah, misalnya pendek kayunya itu tidak apa-apa. Nanti ini yang di atas, sorangan ke bawah yang anu. Ya, bisa saja dulu. Ya, nanti itu yang di anu. Ya, tidak apa-apa. Ya, silakan. Oke. Berhenti ya. Begitu aja. Ya betul ya nanti ya boleh sambil di playstyle sambil diisi isinya ya boleh. Oke lanjut satu toh. Oke banyak nih, boleh tambah berat itu. Pokoknya mesti padat sih supaya bisa diduduki dengan baik. Sekalian, setelah kita tadi membuat langkah-langkah pembuatan ekobrik sampah plastik menjadi bahan furnitur, nah selanjutnya perwakilan masing-masing kelompok silakan naik di depan untuk mempresentasikan hasil karya proyek kelimanya. Silakan kelompok satu dulu. Iya, tepuk tangan dulu. Oke, silakan ke depan. Iya, silakan. Oke, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuranifa, perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kami telah membuat ekobrik sampah plastik menjadi kursi yang cantik. Oke, tepuk tangan dulu semuanya. Mana hasilnya? Ini hasilnya. Ya, oke, tepuk tangan dulu. Oke, silakan. Nak. Selanjutnya perwakilan dari kelompok 2 silakan ke depan. Apa yang dibuat? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Akhilaya, perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami membuat Ekobrik dari sampah plastik Nah, menjadi jadi apa? yang cantik. Oke. Ini hasilnya. Tepuk tangan dulu. Oke, silakan duduk. Oke, sekalian, dari hasil presentasi kedua kelompok sudah sangat bagus dan luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk kedua kelompok. Oke, kemudian, selanjutnya anak sekalian, siapa di antara anakku yang bisa menyimpulkan tentang kegiatan yang kita lakukan hari ini? Apa lagi?
kita lakukan dulu olahraga kecil-kecilan atau permainan sederhana. Silakan naik ke depan. Iya. Stop. Oke. Masih hafal lagu? Masih hafal lagu P5? Jadi syaratnya begini. Ini kan kita mau tes dulu. Apakah sudah kuat ini? Jangan sampai tidak bisa nanti dijual. Oke. Karena penyok. Oke. Syaratnya adalah atau cara-caranya adalah anak-anakku melakukan gerakan secara melingkar ini sambil menyanyikan lagu Peri Pelajar Pancasila. Nah, ketika Bapak seperti ketika Bapak 1, 2, 3 Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa, berdesa dan berakhlak mulia, berkewiran ternyata setelah dilakukan permainan kursinya sudah tahan banting atau sudah bisa diduduki dengan baik. Oke, kita hari ini seru. Apakah menyenangkan? Oke, baiklah sebelum itu, sebelum Bapak tutup, silakan ketua kelasnya pimpin doa sebelum pulang. Silakan ketua kelas pimpin doa sebelum pulang. Oke. Gerak, semudah ditabung.